Oke guys, jadi gue ucapin selamat siang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian guys. Jadi mungkin topik hari ini agak berat guys, jadi ya pastikan kalian udah ngopi ya, karena topik kali ini akan bikin kalian ngantuk dan gue harap kalian gak ketiduran nih guys, karena ini topik singkat tapi logik. Jadi hari ini gue bakal bawakan satu topik yang jadi berita hangat hingga saat ini, yaitu emas ya. Jadi emas untuk saat ini sih ya seperti yang kita tahu ya, harganya naik terus. Sebelum itu mungkin gue bakal tanya, mungkin siapa di antara kalian yang investasi di emas atau misalnya punya emas di rumah. Nah, buat kalian yang punya emas sih gue ucapin selamat ya, karena hanya dengan kalian berinvestasi duit kalian nabung sekarang, per tahun ini kalian udah dapat profit hampir 2 kali lipat ya. Mantap. Jadi anggap kalian punya duit 100 juta, sekarang udah 300 juta, udah bisa beli rumah ya. Dan ya gue mungkin untuk kali ini gue bakal kasih dikit info ya guys ya. Jadi seperti biasa guys, kan seperti yang kita tahu bahwa emas saat ini udah sampai 2 juta 2,1 ya, pernah waktu itu ya. Sekarang harganya stabil di 1,8 ya. Tapi mungkin kalian penasaran sih, coba sih siapa yang penasaran kenapa harga emas bisa naik sampai 2 juta. Ya jadi kalau misalnya kalian penasaran sama, gue juga penasaran. Dan setelah gue analisa ya, berdasarkan pengalaman gue selama ini bagian makroekonomi, gue menemukan ada 3 faktor utama kenapa kenapa terjadi kenaikan pada emas yang sangat tidak masuk akal. Oke, jadi inilah dia dua faktor tersebut ya. Jadi kita bakal masuk ya, mulai dari yang pertama yaitu perang dagang, dan yang kedua adalah perang tarif ya. Jadi intinya dua perang ini menyebabkan kekacauan di dunia ini. Perang dalam bentuk apapun pasti akan merugikan kedua pihak, dan tentu saja perang itu akan merugikan seluruh pihak yang tidak terlibat juga secara langsung ya. Jadi mungkin kalian mungkin bertanya-tanya, oke, jadi gue bakal jelaskan berdasarkan ilmu yang gue dapat selama beberapa tahun belajar makroekonomi. Oke, jadi kita bakal langsung dulu ya. Untuk yang pertama gue bakal spill dulu ya guys. Jadi yang pertama itu tentang perang dagang ya, dimana perang dagang itu ya salah satu juga bentuk ketidakpastian ya. Jadi perang Amerika pengen barang-barang dari luar negeri itu pabriknya kembali dibangun di Amerika ya, makanya tarifnya tinggi. Jadi ya Amerika kalau nggak mau tarif tinggi ya pasti harus pindah pabriknya ke Amerika Serikat. Memang itu program presiden yang paling peduli ke rakyatnya ya. Tapi lagi-lagi namanya perang tarif itu ya, seluruh pihak yang terlibat maupun tidak terlibat pasti akan mengalami kerugian ya. Dan ditambah lagi yang kedua, belum cukup perang dagang tersebut ya, beberapa waktu yang lalu juga sempat heboh ya perang di Timur Tengah ya, terjadi antara beberapa negara dan ya terutama di Eropa, Rusia dan Ukraina ya. Jadi itu tadi ya salah satu faktor utama ya guys. Jadi ya seperti yang kita tahu bahwa perang itu pasti akan membawa krisis nantinya, dan orang-orang rata-rata udah pada mengantisipasi itu. Caranya adalah ya mereka membeli aset safe haven ya. Seperti yang kita tahu bahwa aset safe haven seperti emas itu menyimpan inilah, jadi duit kalian tidak akan tergerus oleh inflasi, daya beli kalian akan tetap sama. Dan yang menjadi faktor di sini adalah ditambah lagi adalah dengan faktor dari dalam negara kita ya, di mana kebijakan tidak menentu, korupsi di mana-mana ya. Jadi orang-orang makin tidak percaya sama negara kita ya Pak. Ya rata-rata masyarakat sekarang lebih memilih membeli emas daripada pegang rupiah guys. Apalagi sekarang mau dapat rupiah aja susah banget guys ya. Jadi dari ketiga faktor itu ya, itu menyebabkan lagi-lagi harga emas naik terbang sampai gila-gilaan ya, hampir 2 kali lipat naiknya. Dan dari semua itu apa sih kesimpulannya ya? Jadi kesimpulannya di sini gue cuma bilang, wah selamat buat kalian yang
selama ini udah berinvestasi terutama di emas ya. Gue gue malah iri sama kalian karena kalian udah dapat untung yang banyak ya, udah hampir 2 kali lipat ya. Dan ya di sini juga gue mungkin bakal jadikan bahan pertimbangan buat kalian. Dan pesan gue buat kalian adalah ya berdasarkan case tersebut adalah investasi adalah salah satu bentuk juga untuk cara untuk melindungi kekayaan nilai aset kalian agar tidak selalu tergerus guys. Jadi itulah dia guys. Jadi ya kata gue sih lebih baik kalian kalian mulailah investasi secara rutin ya. Menabung itu tidak cukup, tapi investasi juga penting guys ya. Tapi selain itu ya, tapi kalau misalnya kalian lihat udah terlambat nih, nah gue kasih disclaimer ya guys, lebih baik terlambat daripada tidak pernah melakukan sama sekali ya. Jadi ya lebih baik kalian terlambat daripada kalian tidak pernah investasi sama sekali ya. Itu pesan gue buat hari ini ya. Jadi kalau kalian gak mau miskin, mulailah berinvestasi hari ini. Oke, sekian dan terima kasih.